Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan nikmat Islam yang luar biasa yang sampai saat ini masih kita pegang teguh. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau Allah, yang dengan cucuran darah dan tetesan keringat beliau sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam sampai saat ini. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum beranjak pada susunan acara pada siang hari ini, terlebih dahulu kami dari pengurus Masjid Al-Muhajirin akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai kas Jumat lalu. Kas Jumat lalu sebesar Rp1.302.000 dan pemasukan dari Heri Foto sebesar Rp1.000.000. Pengeluaran rutin setiap Jumat yaitu sebesar Rp526.000 dan beli cat tembok sebesar Rp1.303.000, beli alat cat Rp210.000 dan beli pel lantai sebesar Rp230.000. Jadi saldo sampai saat ini yaitu sebesar Rp23.807.000. Beranjak pada susunan acara pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib yaitu Al-Ustadz Abdul Rashid sekaligus imam dan muazin yang akan dikumandangkan oleh saudara Ukriansah. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahil fatahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina atau rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlisina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yakin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita nikmat, terutama nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian juga kita senantiasa berselawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan asbab pengorbanannya, asbab perjuangannya, sehingga agama Islam sampai kepada kita. Kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam ini adalah asbab pengorbanan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya untuk senantiasa banyak-banyak berselawat kepada beliau, karena siapa saja yang berselawat, yang banyak berselawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari kiamat nanti dia akan berhak mendapatkan syafaatnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih menguntungkan manusia
melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian yang lebih merugikan manusia melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan manusia ini senantiasa berpindah-pindah, yaitu mulai dari alam ruh, kemudian dari alam ruh Allah Subhanahu wa taala pindahkan ke alam kandungan, kemudian setelah alam kandungan dipindahkan di alam dunia. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, setelah alam dunia nanti akan pindah lagi, yaitu alam kubur, kemudian mahsyar, kemudian mizan, kemudian sirat, yang terakhir adalah surga atau neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kita telah berada di alam dunia ini. Kemudian sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan pindahkan kita di alam yang berikutnya, yaitu alam kubur. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan telah banyak manusia mereka sekarang telah berada di alam kubur. Para nabi sudah berada dalam kubur. Para sahabat sudah berada dalam kubur. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Sekarang kita adalah giliran kita sekarang ada di alam dunia. Dan sebentar lagi kita akan berada di alam kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menentukan kita akan bahagia, kita akan sukses setelah alam dunia ini adalah kehidupan kita ketika di dunia ini. Kalau ketika kita hidup di dunia ini, kita senantiasa taat kepada Allah, senantiasa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah alam dunia ini kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kesuksesan. Mulai dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita. Di alam kubur Allah Subhanahu wa taala akan perluas kuburan kita sejauh mata memandang. Dan alam-alam selanjutnya kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita di dunia ini kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita malah mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah alam dunia ini kita akan menderita. Mulai dari alam kubur kita akan menderita, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan alam-alam selanjutnya, sampai akhirnya kita akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mumpung kita ini masih di dunia, ini adalah kesempatan besar untuk senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini adalah yaitu perintah salat. As-salatu khairu maudhu. Salat itu adalah sebaik-baik ketetapan Allah, sebaik-baik daripada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang pertama kali yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat adalah salat. Awwalu ma yuhasibu bihal abdu yaumal qiyamah as-salah, wa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasadat sairu amalih. Yang pertama kali yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan menjadi baik. Tetapi apabila salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain akan menjadi buruk. Jadi penentu amalan-amalan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penentuannya adalah salat. Apabila salat kita diterima oleh Allah, maka seluruh amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara salat ini perkara yang sangat penting. Bagaimana kita jaga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Karena orang yang meninggalkan salat, satu salat saja dia tinggalkan, maka nanti akan berakibat di akhirat, nanti dia akan disiksa selama 83 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kewajiban salat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang Islam, yang telah balik, yang telah berumur 15 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telah berumur 15 tahun, maka kita diwajibkan untuk mengerjakan salat. Apabila kita meninggalkannya, maka akan berakibat nanti di akhirat kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kewajiban salat ini kepada orang-orang yang beriman, orang Islam, orang yang telah balik, berakal. Maka hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, orang yang dalam kondisi sakit saja kita masih diperintahkan untuk mengerjakan salat. Bahkan orang yang tidak mampu berdiri, maka salatnya dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk, kita diperintahkan salat dalam keadaan berbaring. Kalau kita tidak mampu berbaring, maka dengan posisi terlentang menghadapkan kaki ke kiblat. Kemudian dengan kita menaruhkan bantal agak tinggi. Kalau kita tidak mampu juga, maka dengan gerakan tangan kita. Kalau tidak mampu juga, dengan kedipan mata kita. Kalau tidak mampu juga, maka dengan gerakan hati kita. Inilah karena begitu pentingnya daripada salat, maka orang yang dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan sakarat pun masih diperintahkan untuk mengerjakan perintah salat. Ini karena saking pentingnya daripada salat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang senantiasa menjaga salatnya, orang yang senantiasa mengerjakan salatnya, maka segala urusan-urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 5 jaminan. Jaminan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya. Kemudian yang kedua, dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Kemudian dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Tanda orang ini akan sukses adalah yaitu ketika dia mendapatkan catatan amal melalui tangan kanannya. Kemudian dia akan melewati jembatan Sirat secepat kilat. Karena ada sebagian manusia ketika melewati Sirat, dia akan terjatuh karena di bawah Sirat ini adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melewati Sirat ini kecepatan kuda, ada yang kecepatan berlari, ada yang dengan merangkak-rangkak. Tetapi orang yang senantiasa menjaga salatnya, dia akan melewati Sirat dengan secepat kilat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jaminan yang kelima,
yaitu dia akan masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah, musibah yang sangat besar apabila ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghisab daripada amalan-amalan kita. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, tetapi apabila ketika kita dihisab amalan-amalan kita dalam keadaan mudah, kemudian kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, maka merekalah orang-orang yang beruntung nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, mereka yang senantiasa ketika hidup di dunia dia menjaga salatnya 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini hidup di dunia ini, bagaimana kita terus senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama menjaga salat kita 5 waktu dan perintah-perintah yang lain untuk kita jaga, kita pelihara, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan menjadi orang yang bahagia yang selama-lamanya, yaitu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala azwaji sayidina Muhammad wa ala ashabi sayidina Muhammad wa ala atba'i sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqbil fi qulubina wa qulubi hadhil ummah ala ta'atik wa khudh min wara'ina wa wara'ihim bi rahmatik. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina min mudillatil fitan. Allahumma sallimna wa iyyahum minal fitani wal ihani wal mihan. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma wahid sufufahum wajma kalimatihim ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.